Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan para santri yang dirahmati Allah taala, akan kita lanjutkan pengajian kita, pengajian fikih kitab Matan Abi Syuja', dan kita sudah sampai pada bab sholat qashar dan sholat jamak. Akan kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah. Sebelumnya terakhir kita sudah membahas tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Qadhi Abi Syuja' dalam kitab beliau, faslun. Kita bacakan dulu sampai selesai, nanti kita bahas setelahnya. Wa yajuzu lil musafiri qasrus salatir rubaiyati. Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri bagi orang yang safar, yang melakukan perjalanan jauh. Apa itu qasrus sholatir rubaiyati? Mengqasar, memendekkan, meringkas salat ar-rubaiyati yang berjumlah rakaatnya 4. Yang jumlah rakaatnya 4. Dalam kitab ini Abu Syuja' membahas qasar dulu ya, padahal umumnya dalam kitab fikih itu jamak dulu baru qashar. Nah, di sini beliau membahas qashar dulu baru jamak. Bi khamsi syara'ita, dengan syarat 5 hal berikut ini terpenuhi. Boleh mengqashar salat asal 5 hal berikut ini terpenuhi. Apa saja kata beliau? An yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Yang pertama, syaratnya adalah safar yang dilakukan tidak dalam rangka bermaksiat. Wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhon. Yang kedua, jarak safar yang ditempuh adalah 16 farsakh. Berarti ini minimal ya, minimal 16 farsakh. Berapa itu di ukuran sekarang nanti kita jelaskan. Wa an yakuna muaddiyan lis-sholatir rubaiyati. Yang ketiga, salat yang dilakukan harus salat ada yang berjumlah 4 rakaat. Yang keempat, wa an yanwiyal qasra ma'al ihrami. Yang keempat, harus berniat mengqashar salat saat takbiratul ihram. Dan yang terakhir, yang kelima, wa an la ya'tamma bimuqimin, tidak boleh bermakmum terhadap orang yang muqim, terhadap orang yang sholatnya sholat biasa, sholat tidak diqashar begitu. Kita bahas terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil musafir. Berarti hukum mengqashar ini yajuz ya, boleh. Maknanya tidak harus, juga tidak haram, juga tidak makruh, boleh. Yang hendak mengqashar silahkan. Itu adalah kemurahan dari Allah. Wa yajuzu lil musafiri qasrus salatir rubaiyati. Boleh seorang yang musafir itu mengqashar salat 4 rakaat. Diqashar, dijadikan separuhnya menjadi 2. Nah, syaratnya harus salat yang 4 rakaat. Kalau salatnya 3 rakaat berarti tidak boleh, karena bertentangan dengan dalil syarat yang mengharuskan. 3 kalau diqashar jadi berapa? 1,5. Bagaimana itu? Atau 2 rakaat salat subuh diqashar jadi berapa? 1. Nah, kayak salat witir. Tidak ada ya, bukan masalah lucu-lucuan ya, tapi karena memang Rasulullah tidak mengizinkan atau tidak mencontohkan pembolehan salat selain 4 rakaat untuk diqashar. Jadi yang boleh diqashar itu hanya
yang sholat 4 rakaat. Dalam 5 waktu sholat yang 4 rakaat berarti ada zuhur, ada asar, dan ada isya. Ya. Sholat maghrib nggak boleh dikosor, nggak boleh. Nah kalau dijamak, itu lain lagi. Jamak dan kosor itu sesuatu yang terpisah. Aslinya sesuatu yang terpisah. Namun sayang ya, kebanyakan orang hari ini menganggap bahwa dua hal ini adalah kesatuan. Yang boleh dijamak, ya boleh dikosor. Yang boleh dikosor, ya boleh dijamak. Sholat jamak kosor adalah sebuah kesatuan. Nah ini adalah sebuah pemahaman yang keliru dan perlu diluruskan. Kapan boleh mengkosor sholat? Bi khamsi syara'ita, ada 5 syarat yang harus terpenuhi. Nah, kalau syarat 5-5-nya ini terpenuhi, maka seseorang boleh mengkosor sholat. Yang pertama, an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Safar yang dilakukan adalah bukan dalam rangka untuk maksiat. Apa mungkin? Mungkin. Orang mau ngerampok begitu, tapi dia masih takut ninggalin sholat. Orang mau mencuri di luar kota, tapi masih ingat sholat gitu. Nah ini sholatnya harus sholat biasa. Tidak boleh sholat di kosor. Karena apa? Safarnya bermaksiat. Kalau safarnya safar yang mubah, tidak harus dalam rangka ibadah ya. Nggak harus karena mau haji, nggak harus karena mau ziarah, nggak harus karena mau ikut daurah keagamaan di luar kota, nggak harus. Untuk kegiatan-kegiatan yang mubah pun kita boleh mengkosor. Yang penting bukan maksiat. Misalnya apa? Kita keluar kota mau dalam rangka dagang begitu. Nah, boleh mengkosor. Kita keluar kota dalam rangka piknik. Itu kan bukan dalam rangka ibadah misalnya kita anggap. Nah, tetapi itu boleh dikosor. Karena apa? Karena bukan dalam rangka bermaksiat. Syarat yang pertama. Yang kedua, wa an takuna masafatuhu sittata asyara farsakhon. Syarat yang kedua adalah jarak tempuh safarnya minimal 16 farsakh. Kalau ulama kontemporer, ulama modern menerjemahkan 16 farsakh versi ukuran sekarang itu, ini misalnya yang mensyarah kitab ini Syekh Mustafa Adib Al-Bugha mengatakan yaitu 81 km. Beliau menulis di sini wa tusawi 81 kilometran takriban wahid wa thamanin kilometran takriban 81 kilometer. Tapi banyak ulama Syafi'iyah lain menerjemahkannya 88 km. Sehingga banyak yang akhirnya mengambil jalan tengah ya antara 81 sampai 90 km lah. Tengah-tengahnya 85 km. Ya, intinya di atas 81, di bawah 90. Kurang lebih banyak yang kemudian mengambil jalan tengah situ. Hampir semua ulama alias jumhur ulama mengatakan bahwa safar ini harus ada jarak minimal untuk boleh dikosor. Karena ada sekarang ya banyak yang tanpa ada jarak minimal. Mereka pokoknya safar saja begitu. Boleh dijamak, boleh dikosor begitu. Nah, itu menyelisihi jumhur ulama. Ya, silahkan kalau memang yakin akan kebenaran itu, tetapi yang lebih aman adalah mengikuti jumhur ulama karena mereka juga telah mengkaji dalil-dalil yang ada dan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dalam mazhab Syafi'i misalnya, di sini standarnya adalah antara 81 sampai 90. Ya, atau ada yang mengatakan 88. Monggo kita mau meyakini yang mana. Soalnya dalam mazhab Hanafi itu lebih jauh lagi ya. Syaratnya adalah sekitar 125 km itu jarak minimal untuk boleh dikosor. Lebih jauh lagi. Ya. Selama ini saya sering menggunakan pendapatnya mazhab Syafi'i yang sekitar minimal 88 km. Wa an takuna masafatuhu sittatan asyara farsakhon. Ya, sudah. Yang ketiga, wa an yakuna muaddiyan lis-shalati rubaiyati. Yang ketiga,
Sholat yang dikosor ini, sholat 4 rakaat yang dikosor ini adalah harus sholat yang ada. Sholat yang dikerjakan pada waktunya. Sholat yang normal, bukan sholat qadha. Apakah mungkin? Mungkin saja kalau ada orang yang begini ya. Dia masih punya hutang sholat. Sholat duhur misalnya belum dikerjakan. Nah, dia mau mengqadhanya di waktu isya. Karena dia tertidur tadi di rumah sholat duhur, terus dia safar, kemudian di waktu isya dia mengqadha sholat duhur. Karena dia merasa sedang safar, maka mengqadhanya pun dikosor begitu kan. Dia sedang safar. Nah, sholat duhurnya diqadha dengan 2 rakaat. Yang seperti ini tidak boleh, karena ini sholat qadha. Yang boleh dikosor itu harus sholat ada. Saya sholat duhur di waktu duhur, saya sholat asar di waktu asar. Nah, ingat ya, ini sholat qasar ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan jamak. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan jamak. Misal saya sekarang jam 12 siang. Saya berangkat ke Jakarta dari jam 12 sampai Jakarta jam 1. Nah, saya mengqasar sholat di Jakarta. Ya saya mengqasar aja 2 rakaat. Karena saya tidak ingin jamak misalnya. Ya, karena ini tidak ada sambung menyambungnya, sangkut pautnya. Qasar saja. Nah, kalau di jamak dan di qasar gabung dengan asar, nanti asal syarat qasar terpenuhi, syarat jamak terpenuhi, maka jamak dan qasar bisa digabung. Tapi prinsipnya ini kan sebuah kesatuan sendiri-sendiri, sesuatu yang tidak menyatu. Ya, oleh sebab itu, kadang kekeliruan masyarakat yang menganggap ini jamak qasar, ini perlu diluruskan juga. Yang keempat, wa an yanwiyal qasra ma'al ihrami. Yang keempat, seorang yang mau mengqasar salat harus berniat mengqasar ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, dalam hati lintasan pikiran, saya ini mengqasar begitu. Jadi jangan nanti setelah rakaat kedua sudah tadinya mau salat 4 rakaat. Salat duhur 4 rakaat. Baru rakaat kedua, wah, kayaknya enak dikosor nih. Nah, jadinya pas rakaat kedua habis itu langsung nanti salam. Ini tidak boleh. Harus sejak mula dia memulai sholat, dia berniat sholat, dia berniat sekaligus untuk mengqasar sholatnya. Niatnya bagaimana? Niat yang penting dalam hati, direncanakan, dilintaskan dalam pikiran. Tidak harus dengan teks-teks tertentu, ya. Tapi itu juga boleh, kalau mau dilafadzkan itu juga boleh, tidak apa-apa. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya itu malah sunnah ya, karena membantu menguatkan niat, memantapkan, mengkhusyukkan, ya, biar kita lebih mantap lagi itu ibadahnya. Tapi seandainya tidak dikerjakan pun tidak apa-apa, ya. Dan syarat yang kelima, yang terakhir, wa an la ya'tamma bimuqimin. Tidak boleh seorang yang mengqasar salat itu bermakmum dengan orang yang muqim, orang yang salatnya normal. Contohnya gimana? Ada orang salat duhur 4 rakaat. Nah, kita berjamaah dengan dia, kita jadi makmum, kita mengqasar salat sehingga nanti ketika tahiyat awal imam itu berdiri masuk ke rakaat ketiga, kita salam. Karena kita cuma mengqasar 2 rakaat. Nah, yang seperti ini tidak boleh, tidak sah. Atau dengan sholat yang sejenis pun tidak sah, karena Karena ini tidak sama, yang satu sholat normal, yang satu sholat qasar. Itu tidak sah. Maka orang yang mengqasar sholat, dia hanya boleh berjamaah dengan sesama orang yang mengqasar. Ya, demikian ya. Itu untuk sholat qasar. Selanjutnya masuk ke sholat jamak. Ini di bab sholat jamak beliau cukup ringkas nih ya, tidak begitu dalam. Kalau di Safinah, di kitab Safinah, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami itu agak panjang lebar menjelaskan syarat-syarat dan seterusnya. Di sini beliau hanya menjelaskan dua bagian saja ini. Wa yajuzu lil musafiri an yajma'a bainadh dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyihima syaa. Wa yajuzu lil musafir. Seorang yang safar boleh
an yajma'a bainal zuhri wal asri, menjamak zuhur dengan asar fi waqti ayyihi masya'a. Ini pasangan ya, berarti duet. Zuhur itu pasangannya asar. Fi waqti ayyihi masya'a, di waktu manapun yang dikehendaki. Boleh waktu yang pertama, boleh waktu yang kedua, boleh menjamak di waktu zuhur, boleh menjamak di waktu asar. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyihi masya'a, dan boleh menggabungkan antara maghrib dan isya fi waqti ayyihi masya'a, dikerjakan di waktu manapun mereka mau ya. Di waktu maghrib boleh, di waktu isya boleh. Jadi duetnya maghrib dengan isya. Tidak boleh buat duet sendiri karena ini sudah ditentukan oleh syariat. Maka zuhur itu pasangannya asar, maghrib itu pasangannya isya. Jangan bikin sendiri ya. Maghrib pasangannya asar, asar dengan maghrib, kemudian isya dengan subuh misalnya, atau subuh dengan zuhur begitu. Ini tidak boleh, karena ini ibadah itu berarti harus mengikuti aturan baku ya, karena ini ibadah ritual. Berarti yang pertama boleh dijamak itu maghrib dengan zuhur dengan asar, yang kedua maghrib dengan isya. Kita bahas dulu yang jamak, nanti kita berdalam di belakang, kita baca di awal dulu. Wa yajuzu lil hadiri fil matar. Nah, kalau tadi yang safar, sekarang yang hadir, orang yang tidak safar. Wa yajuzu lil hadir, orang yang tidak safar, orang yang hadir, yajuzu fil matar, boleh menjamak salat fil matar, an yajma'a bainahuma, menjamak antara dua salat, fi waqtil ula minhuma, tapi hanya boleh di waktu salat yang pertama, minhuma dari dua salat tersebut. Zuhur dengan asar hanya boleh dikerjakan di zuhur. Maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib, tidak boleh di belakangnya. Baik, kita bahas. Jamaah sekalian, setelah tadi selesai kita bahas salat qashar, kita sekarang masuk pembahasan salat jamak. Nah, sholat jamak ini dalam mazhab Syafi'i yang memperbolehkan seorang menjamak sholat itu ada 3 ya. Sebenarnya 2 yang disepakati, tapi yang satu sebagian mazhab Syafi'i membolehkan. Ya, sebagian ulama besar dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh melakukan jamak dengan syarat ini. Kalau ada kejadian ini boleh dijamak. Ya. Yang pertama safar, jelas ya bahwa kita boleh menjamak sholat saat kita melakukan safar. Nah, ini beda ya antara safar dengan qashar tadi. Kalau safar gimana? Kita zuhur dengan asar, sholat 4 rakaat plus 4 rakaat, misalnya dikerjakan di waktu zuhur. Nah, tanpa mengqashar, itu umum sekali, biasa begitu. Saya mau ke Jakarta, saya berangkat, saya di bandara sekalian sholat jamak, sudah meninggalkan rumah, saya di bandara Solo misalnya, saya melakukan sholat jamak takdim, dikerjakan di waktu awal namanya takdim, kalau dikerjakan di waktu yang akhir namanya takhir. Saya sholat duhur plus asar di bandara Solo, Adi Sumarmo. Saya sholat 4 rakaat duhur, salam, kemudian plus 4 rakaat asar, salam, saya kerjakan semuanya di waktu duhur. Ini namanya jamak takdim. Ya, itu boleh tanpa mengqashar, karena banyak orang yang menganggap qashar dan jamak ini kesatuan, ini keliru ya. Saya menjamak tanpa mengqashar itu boleh. Ya, saya mengqashar tanpa menjamak juga boleh. Nah, ini yang penting ya. Kalau syarat jamak dan syarat qashar semua terpenuhi, saya menjamak plus mengqashar juga boleh ya. Selanjutnya kita ulangi bahwa yang membolehkan seorang menjamak sholat itu yang pertama safar. Safar ya, dengan jarak sama dengan qashar tadi ya, yaitu kurang lebih 81 sampai 90 km ya, 85 kilometeran lah. Kita boleh menjamak sholat. Satu karena safar. Lah untuk sholat yang dijamak karena safar itu boleh takdim, boleh takhir, boleh dikerjakan di waktu yang awal, boleh dikerjakan juga di waktu yang akhir ya. Kalau dikerjakan di waktu awal, urutannya harus
sholat awal dulu, ya. Duhur asar ya harus duhur dulu baru asar. Kalau dikerjakan di waktu yang akhir, misalkan sholat duhur asar dikerjakan di waktu asar, maka urutannya boleh asar dulu baru duhur, boleh duhur dulu baru asar, ya. Yang penting sudah diniati mau menjamak sejak waktu awal, ya, sejak sebelumnya, ya. Yang kedua, mator, ya. Seorang boleh menjamak sholat itu karena mator. Jadi di sini dijelaskan wa yajuzu lil hadir fil mator. Orang yang tidak safar kalau ada hujan itu boleh menjamak. Tapi kalau sholat yang dijamak karena hujan ini tidak boleh dikerjakan di sholat yang kedua, harus ditakdim, maka dikerjakan di sholat yang pertama. Saya berangkat ke masjid pada waktu duhur. Saya sudah jamaah sholat duhur di situ. Selesai sholat jamaah, ternyata atau di tengah sholat itu hujan deras sekali. Wah, ini gimana nih? Karena kalau hujan deras, apalagi plus angin, kita kan boleh sebenarnya tidak sholat jamaah ke masjid. Nah, ini mumpung masih di masjid, maka kemudian kita umumkan ini sekalian dijamak. Berarti sehabis salam sholat duhur, kita menjamak sholat asarnya di situ sekalian. Karena apa? Karena kita ada keadaan yang memungkinkan kita menjamak sholat, yaitu karena hujan. Karena khawatir nanti kalaupun pulang, nanti begitu mau sholat asar jamaah lagi, kita kesulitan karena hujan deras, ya. Nah, untuk sholat jamak karena hujan ini, maka hanya boleh dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Kalau duhur asar berarti di waktu duhur, tidak boleh di waktu asar. Kalau maghrib isya berarti dikerjakan di waktu maghrib, tidak boleh di waktu isya. Demikian, ya, jelas, ya. Semoga dapat dipahami. Dan yang ketiga ini ada khilafiyah, tapi Imam An-Nawawi mengatakan kebolehannya, ya, bahwa dibolehkannya sholat jamak salah satunya adalah bimarodin, sebab sakit. Seorang yang sakit dia pasti lemah, badannya lemes, ibadah juga mungkin menjadi malas begitu. Maka menurut Imam An-Nawawi, ini keadaan yang semacam ini membolehkan seseorang untuk melakukan jamak sholat. Maka untuk yang sakit itu silahkan digabung sholatnya jika kita sepakat dengan pendapat Imam An-Nawawi ini. Saya masuk waktu duhur, misalkan waktu sakit, saya masuk waktu duhur, wah, saya kalau nanti nggak sekalian sholat, nanti asar tidur perlu bangun lagi. Tidur bangun itu cukup melelahkan bagi orang yang sakit itu. Bahkan mungkin proses penyembuhannya menjadi semakin lama, terhambat karena sering bangun wudhu dan seterusnya. Atau tayamum, ini kan repot. Maka begitu kita sudah punya suci, baik lewat wudhu ataupun tayamum, menurut Imam An-Nawawi silahkan bisa dijamak. Untuk orang yang sakit itu jamaknya boleh di awal, boleh di akhir. Berarti boleh ditakdim, boleh ditakhir. Duhur dengan asar boleh di waktu duhur. Maghrib dengan isya boleh di waktu maghrib, boleh di waktu isya. Dan seterusnya, ya. Intinya boleh takdim, boleh takhir kalau ini adalah sholat jamak karena sakit, ya. Semoga bisa dipahami, ya, untuk penjelasan sholat jamak ini. Lalu kalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita jamak dari Solo Jakarta yang memang jauh, tapi sekarang kan ada pesawat begitu. Pesawat itu Solo Jakarta hanya 1 jam. Apakah masih boleh jamak? Ulama kontemporer sepakat bahwa meskipun ada kemudahan transportasi yang hari ini semakin maju, tetapi tentang jamak ini tidak menjadi gugur kebolehannya, alias masih boleh, tidak mensyaratkan masyaqqah dalam hal jarak ini, ya, bahwa masih diizinkan meskipun
sekarang sudah ada kecanggihan teknologi yang memungkinkan, misalkan dari sini ke Saudi cuma 9 jam begitu, ini 9 jam pantas ya. Sini Jakarta ya, yang cuma 1 jam ya, itu tetap boleh ya, tidak masalah. Semoga bisa dipahami ya. Baik jamaah sekalian dan santri-santri yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk materi sholat qashar dan jamaah ini saya kira cukup. Nanti untuk tanya jawab bisa kita lanjutkan setelahnya ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Semoga Allah memberkahi majelis kita dan mengampuni dosa-dosa kita di dalamnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.